putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak. Walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk kepada keputusan mayoritas. Itu ada pertemuan di Kertanegara. Kertanegara itu adalah rumahnya Prabowo. Jadi diceritakan lah, Prabowo menceritakan, saya habis ditelepon Pratikno nih untuk segera deklarasi Prabowo Gibran. Itu setelah putusan MK dibacakan? Belum 90. Sebelum 90. Jam berapa? Jam 5 sore di hari itu. Sore. Tapi Prabowo bilang, tunggu dulu putusannya seperti apa dan respon publik seperti apa. Makanya kan kalau di berita-berita pertemuan para ketum atau petinggi-petinggi partai itu berjalan singkat kan. Langsung datang buyar seperti itu. Karena Prabowo belum mau mendeklarasikan Prabowo Gibran. Padahal di situ juga sudah diskenariokan di hari Selasa jam 5 sore itu akan deklarasi. Di hari Senin itu mengumumkan, Selasa deklarasi di hari ulang tahunnya Prabowo juga begitu. Tapi semua gagal lah karena Prabowo meminta untuk melihat respon publik seperti apa. Lalu prosesnya di Senin malam Prabowo mengontaklah orang Demokrat ingin bertemu dengan Pak SBY. Pertemuan pun berlangsung keesokan harinya atau Selasa siang di situ. Prabowo bilang ke Pak SBY, dibilang saya pusing Pak karena respon publik begitu negatifnya kan terhadap Prabowo Gibran ataupun putusan MK ini. Bahkan ini sumber berbeda Cahaya. Dia bilang hasil survei kalau misalkan Prabowo Gibran itu disatukan turunnya lebih dari 10%. Wow, 2 digit. Berkurang ya. Lumayan tinggi sekali kan. Kalau sekarang dia 30 something ya kalau gua nggak salah ya. Berarti kan tinggal 20-an kan. Itu. Lalu mengerus. Ada 3 poin. Gua nyatat nih poin-poinnya pertemuan itu. Yang pertama itu untuk menjaga demokrasi lah, makanya agak di hold dulu soal Prabowo Gibran. Lalu yang kedua, yang tadi pertimbangan soal elektabilitas Prabowo Gibran itu yang turun. Lalu yang ketiga, ini kalau misalkan nggak jadi Gibran itu menyelamatkan Jokowi dan legasinya seperti itu. Jadi Jokowi nggak semakin senja lah di akhir masa jabatannya begitu kan, ditinggalkan, dan mungkin saja orang menganggapnya yang positif jadi negatif kan karena adanya hal ini begitu. Gitu. Bagi kami, sosok seperti Anwar Usman itu tidak lagi layak menjadi hakim konstitusi, apalagi ketua Mahkamah Konstitusi. Salah satu syarat menjadi hakim konstitusi adalah negarawan, yang mana ia harus memahami seluruh peraturan dan juga nilai-nilai etik. Kami berharap putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dengan cara mengeluarkan Saudara Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Berkenaan dengan potensi konflik of interest ketika memeriksa dan mengadili perkara nomor 90 yang memberikan ruang atau privilege
kepada keponakan yang bersangkutan untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dan hal tersebut sudah terkonfirmasi dengan yang bersangkutan mendaftarkan mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Harapan kami akan masa depan, dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan, kami untuk Anies Baswedan. Prabowo Gibran, untungkan Anies, rugikan Ganjar. Kok bisa? Nah, itulah yang mau kita bahas di pagi hari ini ya. Tapi menarik kalau kita melihat gambar yang di sebelah, bukan gambar saya maksudnya ya, tapi gambar sebelahnya. Saya zoom ya biar lebih jelas. Dahulu sang ayah ke ibu kota naik SMK. Kendaraan super hebat yang nyaris tak terdengar. Saking halusnya suaranya itu nyaris tak terdengar. Ya, kita lihat di data kepolisian nyaris tidak ada juga itu data laporan kecelakaan yang mobilnya SMK. Keren kan? Di jalanan aja nggak kelihatan saking canggihnya itu mobil. Dan kini sang anak ke ibu kota naik MK. Jadi MK-nya sama gitu. Yang hilang adalah S-nya. Maka pertanyaannya S-nya kemana? Jangan-jangan S-nya memang sudah mencair hari ini. Jadi tinggal MK-nya saja. Jadi dari dulu sebetulnya yang utamanya tuh MK. Tadi tak pakai S gitu. S-nya sekarang mencair. Dan lucu ya. Mirip-mirip cara-caranya. Dan MK, apakah MK seperti SMK? Yang juga sebetulnya goib gitu ya, tidak kelihatan kerja yang sebenarnya, wujudnya tidak ada, tapi dia bisa berpengaruh. Ya, SMK berhasil mengantarkan Jokowi menjadi presiden. Apakah MK akan berhasil mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden? Ya, wallahu alam bisawab. Kita akan lihat hasilnya nanti. Kita tidak boleh mendahului takdir. Tapi kalau melihat indikator, berat ya. Dari riset Litbang Kompas saja sekitar 70% lebih yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran nyawapres sebagai cawapresnya Prabowo itu adalah langkah politik dinasti yang ditolak oleh rakyat. Ya, ditolak oleh rakyat. Jadi hari ini kita akan menyimak selain ditolak oleh rakyat, tapi di sisi lain justru pasangan Prabowo Gibran ini menguntungkan Anies Mohaimin dan merugikan Ganjar Pranowo. Kok bisa? Yusril Iza Mahendra pun yang berada di situ, dia sendiri yang mempermasalahkan putusan MK. Dan dia sendiri yang mengatakan bahwa putusan MK itu adalah cacat hukum serius. Tapi dia tetap ada di situ. Nah, ini kewarasannya yang dipertanyakan hari ini. Sudah tahu berada dalam situasi yang salah, tapi tidak keluar dari situasi itu. Dia tetap mau menikmati situasi yang salah itu. Begitu ya. Oh ya, sekarang juga Presiden sedang masih live ada ya di Istana Negara mengangkat Amran Sulaiman kalau tidak salah, mantan mentan di periode satunya Jokowi, sekarang diangkat lagi menggantikan Syahrin Limpo ya. Kemudian KSAD diganti karena sudah habis masa jabatannya Pak Dudung Abdurrahman yang tempo hari dikenal sebagai Jenderal Baliho ya. Dan yang menarik adalah ketika rumor kita dengar bahwa Dudung akan menggantikan Budi Gunawan sebagai kepala BIN, nah, tapi tampaknya sih tidak terjadi ya. Wallahu alam. Kenapa? Padahal kalau jadi itulah pertarungan semakin kerasnya Jokowi dan Megawati. BIN kita tahu Pak Budi Gunawan ini orangnya PDIP, orangnya Ibu Mega. Dan Pak Dudung orangnya Pak Jokowi. Ya, jadi konstelasinya begitulah. Jadi sudah fix sekali hari ini Jokowi dan Mega sudah sedang sangat berseteru
Dan yang diuntungkan siapa? Ya Anies Baswedan. Karena rakyat melihat, loh kok gini-gini amat kekuasaan. Sudahlah, kita mah fix aja lah ingin perubahan yang diusung oleh Anies Muhaimin.